Hari ini Partai Buruh, seperti halnya lagu yang kita dengar hari ini, buruh, tani, mahasiswa, miskin kota. Silakan tempat duduk. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Yang di belakang silakan tempat duduk. Yang di belakang panggung silakan ke depan. Yang di belakang panggung silakan ke depan. Kita akan rapatkan barisan mulai hari ini. Tadi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita Kabupaten Bekasi, masyarakat kelas pekerja tidak ada kata lagi selain memenangkan Partai Buruh. Tempat kosong diisi kepada Bung Iqbal, Presiden Partai Buruh. Silakan naik ke atas panggung. Tempat duduk diisi. Gak sampai ada kosong, yang lain semua. Yang di belakang silakan ke depan semua dulu untuk sementara. Kita akan dengar orasi politik Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Bagiku satu langkah pasti. Silakan dulu. Boleh kemana-mana sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan Komite Eksekutif di tingkat pusat Partai Buruh, ada Bung Sekjen Ferry, ada Bung Bendung, Bung Anto, Ketua Bapilu Bung Boing, Ketua Mahkamah Partai Bung Riden, ada juga siapa lagi? Diding, Ketua Bidang Orak-arik Intelijen, Hubungan Antar Lembaga, dan ada Mbak Mirah Singapodium, Ketua Bidang Organisasi dan Diklat, ada Mbak Indri, Wakil Sekjen, ya Mbak Indri, terus siapa lagi? Yang DPP-nya siapa? Mana Haji Bais? Oh ya Haji Bais. Jadi 10.000 Epson siap 14 Januari aksi. Stop produksi dong lo kalau 10.000. Kawan-kawan dari Komite Eksekutif atau Exco Provinsi Jawa Barat, ada, kita beri aplaus buat Bung Suparno, Ketua. Ya. Kemudian juga, oh tadi ada Bung Fajar. Saya kurang lihat Bung Fajar. Bung Fajar berdiri. Ini anak muda nih. Nah, ini ideolognya Partai Buruh, anak muda. Ya, memang kita pilih sengaja anak muda. Dia ketua bidang ideologi Partai Buruh. Nanti akan kita minta Bung Fajar nih mengeluarkan doktrin perjuangan partai yang tentu tidak akan berbeda dengan doktrin perjuangan kelas pekerja, serikat buruh, serikat petani, dan serikat-serikat kerakyatan yang lainnya. Ada Bung Dadan, kita beri aplaus Bung Dadan, Sekretaris Exco Provinsi Jawa Barat ya, Ketua SPN Jawa Barat, DPD SPN Jawa Barat, dan jajaran Exco Provinsi Jawa Barat lainnya. Kita beri aplaus buat Ketua Exco Kabupaten Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Bung Ali. Bung Ali mana Bung Ali? Wah, itu dia Bung Ali. Tapi itu kurang orange itu bajunya, agak merah-merah dikit. Waduh, ini kayak setengah-setengah main. Ya, Sekretaris Bung Ali, Bung Guntoro mana Bung Guntoro? Nah, kita beri aplaus buat Bung Guntoro. Ya, ada kota. Ketua Exco Kota Bekasi, Bung Yusuf. Ya, Bung Yusuf mana Bung Yusuf? Sup, where are you? Oh, paling belakang. Bung Yusuf paling belakang. Sekretarisnya ada nggak? Siapa? Aryo Nababan mana? Nah, beri aplaus buat kawan Nababan, Aryo Nababan dari SPSI, dan seluruh jajaran Exco Kabupaten Bekasi, seluruh jajaran Exco Kota Bekasi. Bung Kamto, Ketua KC FSPMI sebagai tuan rumah juga. Mana Bung Kamto? Ah, itu dia Bung Kamto. Pak D, orang urus. Dan seluruh jajaran ya kawan-kawan SPMI
KPBI, ada Bung Hani, Bung Heni, Bung Barjanto, Bung Bambang ya, Bung Jumadi dan jajaran kawan-kawan SPSI ya, Bung Ferry ya, ada ya Bung Kuntoro ya, kawan-kawan SPSI, terima kasih udah hadir. Kawan-kawan KPBI, Bung siapa ketua KPBI? Cecep, mana Cep, where are you Cep? Beri aplaus buat Bung Cecep. Jadi udah gak ketahuan lagi di mana kiri, mana kanan, mana tengah, semua orange pokoknya ya. KPBI, SPSI, SPMI, apa lagi? Aspek Indonesia ya, kawan-kawan Aspek Indonesia, Brigas tadi ada, kawan-kawan CAP di bawah pimpinan Diding, Kopas CAP ya. Lo hampir sama dengan almarhum Baris lo, Ding, badannya doang. Nyali ntar kita uji dulu sama nggak nyali ya. Ada kawan-kawan SPN ya, Wijayanto, mana Bung Wijayanto? Ada. Bung Wijayanto, beri aplaus buat Bung Wijayanto. Markes, siapa ketua Markes? Sabta. Bung Sabta, ada Bung Sabta? Terima kasih Bung Sabta. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Udah ya. Dan seluruh jajaran Exco kecamatan ya, Li ya. Exco kecamatan se-Kabupaten Bekasi, dan mungkin ada perwakilan Exco kecamatan se-Kota Bekasi. Kawan-kawan, kamu catat ya. Catat hari ini. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, catat. Kamu ingat omongan saya hari ini. Hari ini kau boleh berdiri. Hari ini kau datang dengan kendaraan seadanya. Hari ini kau datang dengan uangmu sendiri. Hari ini kau datang hadir di tempat ini dengan kemampuanmu sendiri. Tapi kamu catat omongan saya. Ini kota adalah kotanya buruh. Saya tanya Parno kemarin tuh, Ketua Exco Jawa Barat, berapa Bekasi pemilihnya? 1,7 juta orang. Demografi dari 1,7 juta orang, setengah lebih 60% adalah buruh. Kira-kira adalah 1 juta orang. Yang 700.000 masyarakat pedesaan dan masyarakat nelayan. Kamu catat, Bekasi kotanya buruh. Seperti Gdansk di Polandia, itu kotanya buruh Polandia. Seperti Brasilia, Lula da Silva pertama kali dia mendirikan partai buruh ada di kota Brasilia, kota terbesar industri di Brasil. 15 tahun, kalau dari sekarang berarti 20 tahun yang lalu, Lula membangun kekuatan seorang operator pabrik PT Volkswagen, PT VW, mobil VW di Brasil. Operator tukang las. Dia datang ke sahabatnya yang ada di petani, yang bergabung di organisasi namanya MST. Kalau di kita mungkin SPI. SPI itu bergabung di Partai Buruh. Ada dua alasan Lula kalau kamu baca sejarahnya dan filmnya. Pertama, Lula marah. Dia kerja di pabrik yang multinational company. Dia kerja di pabrik mobil nomor 1 di dunia di kota yang namanya Brasilia. Kota buruh terbesar Brasil itu adalah Brasilia. Lula marah. Puluhan tahun dia kerja di pabrik PW, kok upahnya hanya segini-gini saja. Cukup hanya menghidupi kebutuhannya sehari-hari dengan keluarga. Itu dia kerja di pabrik VW. Kalau kita mungkin kerja di pabrik Toyota, kerja di pabrik Panasonic, kerja di pabrik Yamaha, kerja mungkin pabrik Aisin, kira-kira begitulah. Dia marah. Pakai aksi KUT itu Konfederasi Serikat Buruhnya Brasil. Seperti KSPSI di Bung Andi Gani, sahabat terbaik kita yang bersama kita. KSPI, KPBI, kira-kira KUT seperti itu. CUT. KUT selalu memilih aksi seperti kita. Konsep, lobby, aksi. Selalu tiada hari tanpa aksi.
Lula pernah memimpin sebuah pemogokan, kemudian dia pidato. Dia nggak pakai speaker. Dia hanya bilang, kamu yang di depan saya dengar, kamu omong ke belakang saya, di belakangmu, kamu di belakangmu, terus. Jadi setiap omongan Lula tanpa speaker, ratusan ribu orang mendengar apa yang Lula sampaikan. Lula hanya ingin memberi pesan bahwa kalau kita bersatu, semua pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan perubahan nasib, pesan-pesan kerakyatan pasti bisa kita kerjakan bersama. Lula kemudian datang tadi ke MST, Serikat Petani, kalau kita SPI lah. Gimana nih? Kita kerja di pabrik PW aja, upahnya begini-begini aja. Kut, Konfederasi Serikat Buruh setiap tahun 2-3 kali aksi. Bahkan pemogokan dipimpin oleh Lula. Karena Lula presiden KUT. Kemudian Lula yang marah kedua adalah pabrik-pabrik di luar yang multinational company, kalau sakit tetap disuruh masuk. Malah marah Lula. Ini apa-apaan? Pemilik modal begitu berkuasa terhadap diri seorang pekerja. Dia seolah-olah menjadikan seperti binatang perahan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Kalau nggak masuk, gajinya dipotong. Telat sedikit, gajinya dipotong. Itu kemarahan Lula. Pada hal yang sama, pada waktu yang sama, MST, Serikat Petani di Brazil juga merasakan hal yang sama. Mereka gabung, dideklarasikanlah Partai Pekerja Brazil. Apa namanya? Partido Trabalhadores. Dia bikin. Semua orang ngecilin Lula. Si Lula cuma buruh pabrik. Gajinya aja UMR. Lula kan operator, bukan manajer. Gajinya aja UMR. Dia bikin Dia bikin partai. Apalagi waktu itu diktator, siapa diktatornya waktu itu sebelum Lula itu? Franco ya? Bukan ya? Saya lupa. Tugas lo nanti menjawab ya. Setelah itu sebarkan kepada semuanya. Bukan ideolog. Jadi semua orang ngecilin. Nih kita ketemu, wah Parno udah bagus nih, Ali. Li, ini patungan Li. Patungan apa minta perusahaan nih? Oh patungan. Patungan ya. Iyalah gue tau lah. SPV Bekasi kuat lah iurannya. Kalau nggak mampu malu-maluin aja ya kan dok, mana Parno? Ya kan? Jawa Barat aja gue liat di hotel tuh si Parno. Gawat juga ada Parno, ada apa, ada. Mereka dikecilin. Ketemunya kayak gini nih, ini masih mending lah ada. Kalau nonton filmnya, saya nggak nonton. Saya nonton sinopsisnya. Saya orang paling mau yang cepet, praktis. Kita ngomong. Lebih dari ceritanya bahkan. Dia cerita 10 menit, gue bisa 1 jam ceritain. Jadi ada improvisasi. Diceritain, tapi tuh bukunya ada ya. Diceritain, ya elah. Kayak kita udah di situ tuh. Di mana? Di Rumah Buruh tuh. Belakang situ toh, ya kan? Habis ini patungan tuh toh. Rumah Buruh malu-maluin aja, bah. Ada anggota DPR. Rumah Buruh kayak begitu, betulin tuh. Tapi kalau partai buruh berkuasa, kita bikin 3 tingkat. Tapi dari kayu yang gampang roboh. Nah, Lula kumpul, wah dia pidato. Kerjanya kayak Boeing tadi. Saya udah bilang tadi, Boeing betul. Mulai hari ini, saudara, tolong camkan ucapan saya. Mulai hari ini, setiap kamu adalah alat propaganda partai. Setiap dirimu adalah mesin propaganda partai. Dan setiap kamu adalah alat corong daripada partai. Ketemu saudara, ketemu anak, ketemu istri, ketemu mertua, ketemu ibu, ketemu bapak, ketemu kakek, tetangga depan, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga belakang, kawan kerja, lagi ngobrol, lagi kumpul, ngomongin terus partai. Pertama orang sebel. Aduh, ini ngomong apa sih Kamto nih? Lagi partai. Omongin lagi besok.
Teman-teman, begini partai buruh tentang upah, partai buruh tentang reformasi agraria, kedaulatan pangan, nggak boleh ada impor beras, kita mampu tidak impor, kita mau ada jaminan makanan, kita mau ada jaminan air bersih. Lo kalau omongin terus, orang nyerah. Kamu bisa bayangin, andaikan anggota buruh di sini berapa? Total buruh 400.000 yang berserikat. Yang berserikat 400.000 itu ya? 40.000 SPMI, katakan yang berserikat 200-300.000. Kamu bisa bayangin ya, setengah aja dalam teori Pareto diagram, setengah aja, Pareto biasanya 20%. Saya ambil 2 kali lipat koefisien. Setengah aja 400.000. Ngomongin partai buruh, terus kemana-mana lo pakai baju partai buruh. Kalau di kantor jangan, nggak boleh di pabrik. Tapi begitu mau kerja pakai partai buruh boleh, atau nggak usah pakai lambang warna orange. Mulai sekarang Bung Riden, untuk sementara Bung Riden, itu mana seragamnya SPMI ganti dulu sementara aja Bung Riden. Meminta izin sama itu Bung Riden, sementara warnanya orange, tulisannya SPMI. Begitu pula Guntoro, sementara sampai akhir 2022 deh. Jadi pakainya baju orange, tulisannya SPMI. Kata Tommy Rafael, peran-peran lama-lama orang bilang, ini kok orange. Kalau orang ngomong merah tentang politik, pasti PDIP. Padahal merah banyak. Karena ikon merah itu PDIP. Kalau orang bicara putih, pasti PKS. Kalau orang bicara hijau, pasti PKB. Kalau orang bicara biru, Demokrat. Nah, kita belum ada yang punya orange, warna milenial, warna yang ngetop ini, warna surga. Yang benar warna surga. Ini warna yang harum, orange. Nah, diperkirakan 2025 orange. Jadi, nggak usah lo tulis partai buruh, nggak usah lo tulis, pokoknya tulis SPB, SPSI, KPBI untuk sementara 2022, sementara aja. Wajibin tuh PUK, PC, wajibin. Setiap rapat, Oh, Maiden, tak sabar, ada temp, sebentar dikit lagi. Cepet aja, musuh gue turun nih maksudnya. Cepet aja gue pidato. Atau kita turun aja nih. Lanjut ya? Kalau yang lanjut angkat tangan belakang. Suara saya kedengeran nggak? Bagus. Jadi gampang, nggak usah begini, Den. Lo kan paling gede sih, Den. Guntoro, lo kan paling gede. Setiap PC, setiap PUK wajib pakai baju orange. Sesuai organisasinya, SPMI, KPBI, SPSI, SPKEP, Parkes, Aspek. Saya minta 2022 aja, setahun. Orang lama-lama akan bilang, begitu ditusuk partai buruh, dia ingat si orange. Sama kalau putih, pasti PKS. Bung, kamu berjuang langsung dinikmati oleh orang-orang yang ada kerja di pabrik-pabrik, yang ada di sawah-sawah tani. Kamu berjuang bersama partai ini, kamu meneriakan upah, partai ini meneriakan upah. Kamu meneriakan jaminan sosial, partai ini meneriakan jaminan sosial. Kamu menyampaikan tentang rumah-rumah murah, partai ini meneriakan tentang rumah-rumah. Apa yang berbeda dengan suaramu dengan suara partai? Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai. Kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Ketika kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Kamu minta kita bela tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi agar para petani tidak kehilangan tanah,
Ketika kita panggil kamu, kita minta suaramu, kamu nggak mau. Pertanyaannya cuma satu, siapa kamu? Udah, doktrinnya itu aja, Jar. Gak pakai ideologi itu. Siapa kamu? Oh, saya kader partai A, silakan. Oh, saya kader partai B, silakan. Sekarang saya mau tanya, gampang aja. Tuan-tuan, besok berunding upah minimum. Partai tuan-tuan, partai kawan-kawan, partai yang menjadi di mana kamu berlabuh. Saya mau tanya, kita mau tanya, ngomong nggak upah minimum? Ketika kamu ditolak, berobat karena BPJS Kesehatan menolakmu. Oh, kamu kader partai A. Oh, kamu kader partai B. Oh, kamu kader partai C. Saya mau tanya, ada nggak partaimu datang? Oh, Bung Iqbal, saya sudah lama di partai. Silakan. Itu belum ada partai buruh. Sekarang udah ada partai buruh. Mau nolak apa? Oh, saya beragama Islam. Partai buruh banyak yang Islam. Oh, saya beragama Nasrani. Partai buruh banyak yang Nasrani. Ini bukan partai agama. Oh, saya nasionalis. Wah, Boeing sama Fajar apa nggak nasionalis gitu? Begitu dibuka dadanya, ya tetap aja mati, bukan merah. Dadanya dibuka, matilah. Jadi saudara, agitasi, propaganda, setiap kita menjadi alat propaganda partai. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan makanan. Nanti kalau partainya berkuasa, saya udah minta ke kawan-kawan, andaikan Allah izinkan kita lolos verifikasi, kemudian di parliamentary threshold kita menang, lolos 4% aja lah, gak usah muluk-muluk 4%, 5,2%. Di ruang-ruang parlemen itu akan nyaring suara-suara tentang upah, suara-suara yang kita minta. Setiap orang Indonesia hukumnya haram untuk kelaparan. Haram hukumnya orang Indonesia itu kelaparan. Kalau begitu apa jawabannya, Bung Iqbal? Negara kasih makan. Kita minta nanti jaminan makanan. Setiap orang, misal 200.000 setiap bulan, 300.000, 500.000 untuk 10 juta orang mungkin. Minimal katakan maksimal jumlah orang miskin deh 27 juta orang. 27 juta orang kali 500.000 kira-kira berapa ya? 10 triliun, kira-kira 10 triliun. 10 triliun kali 12 cuma 120 triliun. Korupsi berapa? 300 triliun. Ngapain kita gemukin orang-orang korupsi? Partai buruh akan bicara, kasih orang makan. Oh, nggak bisa, anggaran nggak ada. Lo pada korupsi. Partai-partai lo pada korupsi, bagi-bagi anggaran. Oke, silakan lo ambil, terserah. Tapi tanggung jawab sendiri. Hukum akan berlaku kalau ketahuan. Kami hanya minta 120 triliun. Rakyat nggak boleh kelapa. Haram hukumnya. Kita bikin tuh nanti fatwa ulama partai buruh ini. Siapa ulamanya? Riden Hatam Hafiz. Kita kasih kopiah. Ya, kalau udah jadi ulama, wah dahsyat. Presiden SPMI, ya kan? Kalau Diding jangan, orang nggak percaya Ding lo jadi ulama. Diding itu kan intelijen. Kita nyata 10, dia nyata 30. Laporannya lebih dari 20. Bayangin tuh Mira. Hati lo deket Diding tuh lagi dicatat tuh Mira. Nama Diding. Saudara, itulah kita desain partai. Kalau kawan-kawan, maaf lah sebagai contoh, kalau Anda ingat SPMI dibangun di Bekasi, saya desain bersama kawan-kawan Bekasi SPMI sebagai alat perjuangan. Dulu kita dicap komunis, dulu kita dicap mengganggu, perusahaan-perusahaan akan hengkang. Lihat, gak ada lagi tanah yang kosong. Dari dulu kita berjuang, upah gak pernah nyerah. Saya misal contoh SPMI ya, misal. Saya ingat benar, dulu pabrik berapa sih di sini di FN 2100 nyebrang tuh. Ketika kita bikin SPMI, kita gunakan strategi kita hanya mogok, mogok, mogok.
Itu doktrinnya SPMI pertama. Karena kita melatih keberanian melawan anomali kekuasaan. Mogok terus, diancamlah kita. Kalau pergi dulu ada telepon koin di depan, di atas telepon koin itu yang Telkom, yang kita masukin koin, di atas itu SPMI PKI. Nggak nyerah kita. Nintar partai buruh dicap itu nggak nyerah. Lo omong aja di mana-mana, terserah. Kan urusan kita. Urusan kita adalah tentang rakyat, tentang welfare state, negara sejahtera, tentang perjuangan kelas. Sudah cukup. Enough is enough. Cukup. Kamu miskinkan kaum kelas pekerja. Kamu lihat, kamu demo berjilid-jilid sampai tumpah ruah ini jalanan. SPSI, SPMI, KPBI, Aspek, KEP, Parkes, semua serikat buruh SPN tumpah ruah. Jalan-jalan berhenti. Bahkan Jawa Barat melebar kemana-mana, meluber kemana-mana Dadan sama Parno. Ada hasil? Saya mau tanya, ada hasil? Ada hasil? Pak Pujo, ada hasil? Naik gaji berapa? Marianto, tempat lo kerja naik gaji berapa? Oi, yang tengah, ada yang naik gaji 5%? Ada yang naik gaji 5% enggak? Berapa jilid lo bikin pemogokan? Apa yang kau temui? Di Banten, seorang gubernur gak ada, hanya gubernur Hindia Belanda yang saya tahu. Wajar lu cari lagi tulisannya. Gas lu. Gubernur Hindia Belanda yang kalau ada pemogokan berjuang untuk kesejahteraan rakyat berujung ke penjara. Hari ini kita dipertontonkan oleh arogansi kekuasaan. Oh, buruh masuk nempatin kursi. Berapa sih harga kursi gubernur? Kalau perlu kita patungan, kita beliin lagi yang paling bagus. Kalau perlu kita pakai emas kiri kanannya. Kita bisa patungan. Kamu tahu ancaman yang di penjara Banten 5 tahun 6 bulan. Ya jelas kalah lah rakyat. Lawan penguasa, lawan gubernur, lawan orang yang punya kekuasaan. Buruh melakukan itu karena dia nggak mau bertemu dengan buruh. Pengecut, penakut. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati wali kota, bertemu dengan rakyatnya pengecut. Masih tahu tuh gubernur-gubernur, termasuk gubernurnya Dadan sama Parno itu pengecut. Setiap aksi besar dia ada penanaman pohon. Berapa penting antara pohon yang ditanam dengan datangnya rakyat yang ratusan ribu orang, yang mewakili jutaan. Berapa no? Jawa Barat no? 10 juta orang. Tapi dia pergi ke Sentul nanam pohon. Akal sehat apa yang dipakai? Berjuta-juta turun aksi, beribu-ribu melakukan pemogokan, beratus-ratus juta kata-kata telah disampaikan. Tak bergeming satu langkah pun mereka, karena mereka hanya takut kepada siapa? Penguasa di atas. Kalau gitu ngelawannya pakai apa? Pakai kekuasaan. Kenapa Gubernur Anies bisa? Karena dia kuasa. Dia nggak takut ke atas. Saya bukan pendukung Anies. Partai belum memutuskan tentang kita konvensi. Nanti kita konvensi capres. Parno pun boleh jadi calon presiden. Nggak boleh no. No, walaupun kalah tetap dicatat oleh media calon presiden 2024. Ya gak Ben? Boleh. Ya toh. Saya bilang gak boleh. Nasib orang siapa yang tahu? Obon kawan kita itu anak buah saya di pabrik, tukang ngepres, jebret, sama staples, jetrek kardus, sama ngecat. Hari ini kalaupun dia maju hari ini Bupati Bekasi, insya Allah Obon menang pasti jadi Bupati Bekasi. Langsung nggak tahu no. Dan ya is, walau muka lu semua pas-pasan, nggak ada muka pejabat.
KPP aja udah top. Canda dia. Tetap Badan Intelijen Negara, tapi bagian Ethiopia. Kita kirim ke Ethiopia. Canda dia. Saudara, berjuta turun aksi, beribu-ribu pemogokan dilakukan, beratus juta kata-kata disampaikan, tak bergeming kekuasaan. Oleh karena itu, rebut kekuasaan. Bung Iqbal, pasti Bung Iqbal, Bung Riden, Bung Ferry, pasti juga akan khianat. Periksa track record. Riden siapa? Dia udah kemana aja? Latar belakangnya siapa? Akhlaknya bagaimana? Kebijakannya kepada buruh bagaimana? Ferry bagaimana? Boeing bagaimana? Diding gimana? Mira gimana? Indri gimana? Siapapun kamu yang ada menjadi tokoh saya. Dadan gimana? Bisa diperiksa. Oleh karena itu doakan. Doa saya hanya satu setelah memimpin partai buruh. Wahai Allah, jangan rubah diri saya menghadapi godaan yang akan saya lalui. Benar, kamu berdoa seperti itu supaya kita tetap teguh dalam pendirian membuat kelas pekerja. Lula akhirnya 15 tahun kemudian, partai pertamanya partai ecek-ecek, gak dapat kursi, dia kan gak ada parliamentary threshold. Pemilu kedua berarti 10 tahun kemudian udah mulai di partai tengah. Lula udah mulai kampanye, saya presiden, padahal pemburu pabrik. Emangnya nggak boleh buruh pabrik? Apa karena kamu kaya, kami nggak boleh memimpin negeri ini? Apa karena kamu punya uang, kamu punya kekuasaan dengan alat-alatmu, alat-alat produksimu? Apa kami nggak boleh orang kecil jadi pemimpin? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Lula jadi. Yang ke-15 tahun kemudian, pemilu ketiga, Lula menang telak. Andaikan Dilma Rousseff penerus Lula tidak korupsi, ini partai akan berkuasa terus. Dan Bolsonaro itu hanya permainan. Dia ditusuk, rupanya di skenario. Jadi waktu itu kan saya pernah cerita, ada hakim kira-kira seperti Cianjur lah di ujung sana. Ya, di ujung sana hakim itu yang kemudian ketika kasus Bolsonaro digedein sama dia. Wah, Bolsonaro teraniaya, dia pesaing Lula, pesaing Dilma. Setelah menang diangkat tuh hakim di Cianjur, masa tiba-tiba jadi menteri kehakiman baru oleh Guardian dan satu media di Brazil yang besar diinvestigasi. Ya, hakim itu yang bikin skenario. Saudara, Evo Morales, petani miskin di Cocaine, Kolombia, bisa jadi presiden. Yang sekarang Chili siapa? Boris siapa namanya? Hah? Gabriel Boric. Itu aktivis mahasiswa. Kayak Pajar. Lo bisa presiden aja. Tapi 2060. Lah, umur lo kan masih muda. Siapa yang buruh honorer? Pedro Castillo di Peru. Saudara, catat omongan saya dengan izin Allah, dengan saksi kebesaran Tuhan. Ishadu, bersaksikan partai ini akan menang masuk ke jalur parlemen, saudara. Catat omongan saya. Kuncinya Bekasi. Li Anto Buntoro, kuncinya Bekasi. Ini saya minta tadi sama Bung Kamto, besok ya Li, jangan begini modelnya. Pasti lo gak ada kasih dispensasi sama perusahaan. Saya udah dapat informasi A1 valid. Para pengusaha besar berkumpul dalam satu pertemuan. Kamu tahu yang dibahas hanya satu. Kamu tahu? Jangan kasih kesempatan atau batalkan partai buruh untuk lolos. Gila nggak? Dia tahu ini partai penyeimbang terhadap kekuasaan dia. Kebun-kebun sawit yang tadi siapa itu bilang, Boeing bilang, satu orang masa punya 3 juta hektar sinar mas. Gila kan? 3 juta hektar. Coba
Ding, gua mau tahu matematika lo, berapa meter persegi? Ya kagak ribu berapa? Nah, berapa Marianto matematika lo? Saudara, 3 juta hektar itu 30 miliar. Saya ulangi, 30 miliar meter persegi. Kasmin, rumah lo ukuran berapa rumah lo? Kontraknya oke deh, ngontrak. Gue udah tahu kalau bukan ngontrak, nggak mungkin punya. Berapa meter persegi? 5 kali 25. Ya Allah, Min, nasib lo, Min. Coba agak dikitan kelasin deh. Tapi tetap berjuang di partai buruh. Insya Allah kita rubah nasib. Reto, berapa rumah lo ukurannya? Tanahnya? Ah, 60 ya? Hampir semua buruh 60 ya? Tipe-tipe itu 60 ya? Ada yang 1000 meter rumahnya? Oi, belakang, ada nggak 1000 meter? Gak ada, 60. 30 miliar dibagi 60, berapa toh? Payah lo. 30 miliar bagi 60 berapa? Woi, Ding, berapa? Salmin rasa apa? Nasmin pintar. 500 juta rumah. 500 juta rumah, saudara. Gila. Orang Indonesia jumlahnya berapa? Berapa orang Indonesia? Sampai bayi-bayi berapa? 280 juta. Bayi pun kalau itu tanah kita bagi dapat rumah. Bayi yang baru lahir, wah, langsung punya rumah. Bahkan satu orang dapat 2 rumah. Kan 500 juta kira-kira bagi 280, kira-kira lah 2 rumah. Gila nggak ini negeri? Itu dikuasai oleh 1 orang. Kalau partai buruh berkuasa, Bu, salah satunya adalah reforma agraria. Kita akan rampas itu tanah. Enak aja. Kita panggil, panggil. Berapa tanah lo? 3 juta, Pak Partai Buruh, Pak Ferry, Sekjen Partai Buruh, 3 juta. Berapa dulu beli tanah sama rakyat? Bingung dia, karena dia tahu dia bayar cuma 3.000 perak. Ini nih tanah, gue tahu bener nih, ini 5.000 perak nih tanah. Kan saya kerja di MM 2011, pertama kali MM berdiri, saya kerja di itu, barangan Obon, yang sekarang udah hebat bener jadi ketua anggota DPR RI, calon bupati, bahkan calon gubernur kalau kita partai menang. Kalau Obon calon gubernur, Parno calon bupati. Kalau Obon calon bupati, Parno calon camat. Ada no. Kamu beli sama tanah rakyat cuma 5.000. Negara minta 1 juta hektar. Nggak mau. Gua minta 2 juta hektar. Kita bayar, dulu beli tanah 5.000, kita bayar 2 kali lipat oleh negara 10.000. Nyerah, Bung, karena kuasa. Kenapa Anies berani melawan kekuasaan di atas dan berani melawan pemilik-pemilik modal itu? Bukan tentang kita mendukung Anies, karena dia punya kekuasaan tintanya. Siapa yang melawan? Orang kekuasaan di dia kok. Kenapa Gubernur Jawa Barat nggak punya keberanian yang sama? Kenapa Gubernur Banten malah mempidanakan para buruhnya? Kenapa Gubernur Jawa Tengah tidak bergerak? Kenapa Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepri, Gubernur Sulawesi Selatan, dan gubernur-gubernur lainnya tidak punya keberanian? Padahal tinta dia. Andaikan kamu jadi bupati, tintamu menentukan. Misal, Bung Iqbal, Bupati Bekasi nggak mampu melawan gubernur. Lah, kalau kita bupati, bodoh amat, keluarin aja sendiri. Boleh nggak? Boleh, diskresi. Akan digugat, bukan ditetapkan oleh gubernur. Kan saya sebagai bupati udah bilang sama gubernur, pokoknya saya mau naik 7%. Tentang gubernur yang nggak setuju, itu urusan gubernur. Tetap saya edarin keputusan bupati. Boleh nggak? Di penjara nggak? Nggak mungkin lah. Kalaupun bupati itu di penjara, rakyat buruh gerak.
tentang kecintaan dan keberpihakan, Partai Buruh harus berpihak. Saudara, karena udah sore, karena itu saya minta nih Bung Kamto ya, Bung Guntoro, KPB tadi, Bung Cep, Bung Sabta, kawan-kawan lain, SPN siapa tadi? SPN siapa namanya? Jayanto ya. Berikutnya kita adakan mobilisasi terus. Mobilisasi, 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 mobilisasi no. Li, lu nggak usah ngeluarin uang banyak. Ingat nggak Obon menang? Berapa kita keluarin Obon? Kita ngelawan Rike Diah Pitaloka PDIP. Kita ngelawan Saan Mustafa dari Demokrat. Kita ngelawan Deddy Mulyadi dari Golkar. Kita melawan Putih Sari dari Gerindra. Apa modal Obon? Kalau Anda ingat, mobilisasi, 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 rapat umum, rapat umum, rapat umum. Kamu lihat, ingat nggak putaran terakhir Obon? Obon lah yang terbesar. Saya ingat benar, 8 kilo arah ke Cibarusa, lumpuh total. Tuh kalau buruh udah bergerak. Ini kota buruh. Lakukan itu ya Bung Kamto dan kawan-kawan. Nah caranya jangan boleh pakai baju partai, jangan. Undang jam kerja. Ini kelakuan PUK nih. Ada PUK nggak? Coba saya mau lihat PUK yang hadir berapa. PUK angkat tangan PUK. Nah agak banyak nih PUK yang masuk surga nih. Nah serius. Kalau ngomongin yang bener-bener masuk surga. Nih nanti PUK itu kan maunya toh ya, kawan-kawan semua sama ya. Itu jam kerja. Kalau jam libur gini agak kurang. Nanti kalau dia udah kesadaran kelas, no, Li, boleh kita undang hari libur. Kalau pertama itu nggak bisa. Membangun kesadaran kelas adalah mengisi otak dan pikirannya dan hatinya tentang kecintaan dan keberpihakan. Itu tentang kelas. Dia cinta sama buruhnya. Dia berpihak pada buruhnya. Dia sadar kelas bahwa partai adalah alat perjuangan. Baru dipanggil hari libur. Ingat nggak yang Obon? Wah, penjuru. Saya itu sampai 3 jam dari keluar Jeep ke Cibarusa ke sana kan ya? 3 jam saya. Saya minta jemput Garda Metal. Mobil saya tinggal pinggir jalan. Saudara, kalau itu diliput, itu Obon. Kalau itu partai buruh, setiap konsolidasi massa, setiap mobilisasi massa, setiap rapat-rapat umum, media pasti akan menyorot. Kamu bayangin kalau kasus Obon itu semua orange, oh naik partai buruh. Itu cara naikin elektabilitas partai, partai massa, partai kelas. Kok udah tahu lo kagak punya duit semua, sok-sokan, tebar duit, lewat lo. Lo kasih 1 juta, dia kasih 50 juta, tewas. Mobilisasi massa, ingat nggak kamu semua SPMI terutama, bagaimana kita memenangkan Obon? Mobilisasi massa, pabrik-pabrik kita, ini contoh apa nih? Ini saksi bisu kemenangan Obon, ya kan toh? Terus di pabrik yang Capsonic, pabrik Capsonic yang dulu kita jadiin tempat ngumpulin orang. Setiap pulang kerja kita taruh, setiap pulang kerja kita suruh. Memang masa itu Bung harus dimobilisasi. Itu kelebihan partai kelas. Itu yang menjelaskan. Kan kalau kamu lihat filmnya, Lula pidato di stadion, Lula pidato di bawah pohon, Lula pidato. Ini contoh Lula ya, karena saya nonton filmnya Lula. Menang. Jadi dalam skop kecil kita Obon. Siapa ya? Kan maaf. Katanya kan kalau partai lain, calon lain katanya, tapi belum tentu benar. Rata-rata main di 300 sampai 500 ribu rupiah. Betul kan? Obon pernah nggak? Obon dia ngasih apanya? Pulpen ya kalau nggak salah. Setiap datang pulpen yang harganya cuma berapa perak? 1.500 kalau nggak salah. Nih anak buahnya Riden. Saya mau nanti partai buruh begitu di seluruh Indonesia. Tapi kerja keras Bung Ferry, Bung Boeing, Bapilu. Kita turun ke bawah, bagi daerah, Bais. Makanya saya ingatkan, setiap kamu
adalah propagandais partai. Setiap kamu adalah alat propaganda partai. Setiap kamu adalah mesin pemenangan partai. Jangan kalah dengan PKS. Jangan kalah dengan PDIP. Lihat PKS, partai yang baik, militan. Kamu harus 10 kali lipat dari kader PKS. Loh, kamu memperjuangkan dirimu sendiri. Panggil, bro, sini bro. Sis, sini. Kawan, bung. Lo berunding upah kan? Ayo kita berjuang bareng-bareng. Apa yang lo perjuangan di serikat dengan lo perjuangan di partai sama. Lah ini ya, maaf, partai A, partai B, partai C nggak berjuang upah. Terus lo pilih. Logika apa yang lo pakai? Logika apa yang kamu pakai? Oh, saya Islam, partai buruh juga Islam. Lihat Ridian itu, jidatnya aja hitam. Obon aja udah mulai sholat, alhamdulillah. Bener, masih sholat. Udah nggak sholat lagi, mau gue jewer. Nggak, Obon sholat, gue tahu lu lasmin lu dosa lu bohongin gue. Nasrani ada yang ke gereja taat itu. Yos, siapa lagi tuh teman-teman kita? Siapa yang Nasrani? Rudol Nasrani. Rudol rajin ke gereja. Terus logika apa? Oh, saya nasionalis. Apa kurangnya Diding nasionalis? Apa kurangnya Parno nasionalis? Apa kurangnya Fajar, Helmiza, Dada? Nah sekarang ini partai memperkuat perjuangan upah. Lo nggak pilih, berarti lo siapa? Itu doktrin. Paham? Paham nggak? Woi, paham nggak? Depan, belakang, angkat tangan kalau paham. Alhamdulillah, menang no, Li, menang Li. Kasus Obon terulang di sini Li. Berapa kursi? 10 kursi berarti 20%. Ketua DPR sekarang fraksi terbesar berapa? Berapa? Hah? Li, gue naikin 12, lo harus menangin, bukan 10. Biar lo jadi ketua DPR, Li. Li, walaupun lo pedagang ayam bebek krus, tapi bukan berarti lo gak bisa jadi ketua DPR. Ya gak, Guntoro? Mana Guntoro? Hah? Sholat. Nah, itu aja dia sholat buktinya. Ali, lo sholat gak, Li? Lu Li, gak bener lu Li. Aduh Li. Wah, lu fitnah lagi, udah fitnah Obon, lu fitnah Ali di last minute. Gua kagak percaya sama lu. Jadi, kawan-kawan, ini partai kita desain untuk dukung perjuangan kita. Bung Iqbal, saya ingin bertanya, saya tutup ya. Kita ingin bertanya sama Bung Iqbal. Kenapa Bung Iqbal dan kawan-kawan ini mengambil dan menghidupkan kembali partai ini? Rakyat Spanyol itu perdebatan tentang Catalonia. Catalonia itu satu negara bagian, satu provinsi di negara bagian Barcelona. Nah, Barcelona tuh negara bagian lah kira-kira. Ada namanya Catalonia. Dia pengen merdeka. Pendukung Catalonia merdeka itu buruh. Karena dimiskinin terus. Kira-kira zaman Soeharto Timur-Timur atau Papua atau Aceh. Maka buruh-buruh di Catalonia dan pertarungan Spanyol itu cuma dua. Makanya sepak bola cuma dua, Real Madrid dan Barcelona. Dua itu aja bertarung itu. Sampai mati juga dia akan bertarung. Bahkan Catalonia udah menyatakan merdeka sebenarnya. Lahirlah partai buruh. Dari Catalonia, Barcelona, kemudian Spanyol, partai buruh berkali-kali berkuasa di Spanyol. Di mana lagi? Di Brazil tadi. Brazil karena upah. Lula pusing dengan upah. Dia bangun, menang, berkuasa. Mana lagi? Evo Morales, saya dengar petani kokain. Kokain itu halal di Kolombia. Dia marah. Kok petani kokain miskin? Padahal kokain dijual mahal ke Amerika dan Eropa. Dia marah. Dia bentuk partai, menang. Presiden daripada Kolombia. Bolivia ya.
Bolivia. Saudara, apa yang mendasarkan Partai Buruh hidup? Hanya satu. Saya kasih tahu hanya satu. Apa? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Catat. Partai ini didesain, dilahirkan kembali, dihidupkan kembali oleh kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh, guru honorer, buruh migran, PRT pekerja rumah tangga, pedagang-pedagang kecil, urban poor, miskin kota, miskin desa. Karena Omnibus Law terpampang jelas oligarki kekuasaan dan kaum modal bersatu untuk menindas kaum kelas pekerja. Persaksikan saudara omongan saya dengan izin Allah, kehendak Tuhan. Persaksikan. Biar 1 jam lagi. Bisa lama nih gue kalau Biar 1 jam lagi. Bangku, Mi. Rasmin karena udah ngomongin obon sama si Ali tadi nih, cari muka deh. Tapi saya berterima kasih Min, dengan lo memberi gua minum, insya Allah masuk surga. Boleh lanjut 10 menit lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Angkat tangan. Nah, berarti suara gua kedengeran. Ngapain enak aja, capek gua. Canda. Jadi saudara, di mana-mana negeri Partai Buruh itu dilahirkan karena keadaan. Bayangin kawan, upah kita dibikin 1%, gila. Tahun depan itu 1% lagi, gila. Udah gila ini pengusaha. Gila harus dilawan dengan gila. Ingat gak saya bilang di SPMI, mogok. Instruktur SPMI selalu saya bilang, saya datang ke Abda di Kerawang, mogokin, mogok. Setiap bikin SPMI mogok. Ingat ke SPMI? Itu namanya doktrin. Setelah itu, setelah udah mulai kenceng, baru kita halusin. Di Partai Buruh doktrinnya propaganda, mobilisasi. Gitu toh. Jangan nyerah toh. Lo toh, atau si Ali bisa jadi ketua DPRD. Tapi lo jangan hianat. Hianat kita pecat aja lo. Coba lo hianat. Baru juga duduk 1 hari, besok kita pecat. Partai Buruh bisa begitu, jangan main-main lo. Rakyat lo lihat tuh dia capek-capek berdiri, dia dagang ongkos sendiri. Lo berkuasa, lo hianatin dia, jahat lo. Jangankan surga, yang pasti kita pecat. Jabatan gak dapat, neraka pasti. Hah? Jangan, belum menang. Kita minta tolong menang dulu. Bercanda ya Ali. Gue percaya lo tidak akan berkhianat dan kawan-kawan. Ya. Jadi kita dilahirkan karena Omnibus Law. Oleh karena itu Partai Buruh udah keluarin surat instruksi ya Bung Sekjen ke organisasi inisiator. Termasuk Bung Diden saya lihat FSPMI juga udah keluarin instruksi. 14 Januari. Woi, 14 Januari. Oranyekan Indonesia dengan 14 Januari. Saya dengar Bais udah bikin kaos berapa lo Is? 400, tambahin Is 600, 500, oke dia 500. Ya Marianto, Lembeng, lo instruksi baju oranye, aksi besar. Bung Riden udah perintahin SPMI, mudah-mudahan KSPI juga dikeluarkan. Bung Ferry melalui sahabat terbaik kita, Bung Andi Gandhi. Tadi saya udah telepon-teleponan. KPBI keluarkan instruksi, petani keluarkan instruksi, CAP, Mbak Mira, Aspek Indonesia keluarin instruksi, pakai oranye. Kalau yang masih malu-malu, udah nggak apa-apa tulis, nggak usah tulis Partai Buruh, tulis Aspek Indonesia. Yang penting oranye. Tony Rafael bilang, kalau kamu mau ngambil 1 tahun dari saat kamu bekerja, begitu 1 tahun orang udah ingat oranye, Partai Buruh. Warna itu membangun alam bawah sadar paling efektif. Lo bayangin, gara-gara itu baru 1 pasal, gara-gara Omnibus Law upah hanya naik 1%, bahkan ada yang tidak naik. Nanti akan terjadi nih, ini fase kedua, gelombang kedua. Makanya lo jangan nyerah no, dan semua jangan nyerah. Gempur terus dengan aksi.
Jangan nyerah, jangan pikir hasil. Saya ulangin, gempur terus dengan aksi. Jangan pikir hasil. Begitu kamu nyerah, fase kedua. Catat omongan saya, kalau kamu nyerah, outsourcing di mana-mana. Ini kan pandemi udah mulai selesai. Dia akan naik produksi kan? Begitu dia naik produksi, dia nggak akan ngambil karyawan tetap, outsourcing. Karena dia udah berhasil di upah minimum. Yang lebih parah magang. Lawan terus dah. Berjuanglah kamu sekuat tenagamu dengan sehormat-hormatmu. Tentang hasil serahkan kepada Tuhan. Jangan bermimpi seorang pejuang itu tentang hasil. Pejuang itu selalu berkeyakinan terhadap cita-cita. Dia nggak mundur setapak pun. Dia tak akan lekang oleh zaman. Dia tak akan lekang oleh hujan. Dia tak akan lekang oleh panas. Dia teguh berdiri tegak untuk tetap maju dan terus maju. Lo lawan tuh Pak Min. Kalau lo nggak lawan, tunggu fase kedua. Perkiraan saya Juli, perekrutan besar-besaran, pandemi selesai. Kalaupun ada sedikit, Omikronnya sedikit, Omikron nggak terlalu pengaruh. Dia akan rekrut, outsourcing dan magang. Fase ketiga, buruh perempuan tidak akan dikasih upah ketika cuti melahirkan dan cuti. Fase keempat, jam kerja seenak udelnya aja nanti. Dia akan putuskan jam kerja seenak udelnya. Dan nggak ada lembur. Padahal dia bisa ganti-ganti. Daripada dia bayar lembur mahal, dia ambil. Itu udah terjadi di Jepang. 4 jam, misal jam kerja 8 jam. Seharusnya kan lembur kalau ada pekerjaan 4 jam. Nanti nggak usah lembur, ambil orang. Gajinya, ongkos, transport. Gila nggak ini? Kegilaan harus lawan dengan gila. Apa gilanya buruh? Mobilisasi, perogokan, rapat umum, terus berjuang untuk kaum buruh dan rakyat, orang-orang kecil. Siap berjuang? Siap nggak berjuang? Apa lu cuma oi doang apa? Siap berjuang! Ayo berdiri sebelum kita tutup, berdiri. Kamu yang ingin berjuang, kamu yang ingin merubah nasib kaum buruh, kamu yang merubah nasib rakyat kecil, teruslah menyanyikan lagu 1, 2, 3. Halo, yang keras. Kota Periangan. Halo, Bandung. kota kenang. Lebih keras. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, Rambut kembali. sekuat mental baja, sukarela Berkorban berjuang dalam satu barisan. lebih keras. Di sini Bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. di sini Tempatnya para pejuang ruang yang berjuang. dengan keikhlasan. Solidarity, Solidarity forever. Solidarity forever. For the union make us strong. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Lanjut lagi. Dengan demikian, saya minta kawan-kawan ya, Bung Ali Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Bung Yusuf Partai Buruh, Ketua Partai Buruh Kota Bekasi, pimpinan-pimpinan serikat pekerja yang ada di Bekasi. Saya minta target Bekasi itu 20.000 loh, toh. Datang ke Jakarta, orange kan Jakarta toh. Oh, nyerah. Tuntutannya cuma satu. Karena Omnibus Law mau dibahas lagi, kita lawan. Baru 1 pasal loh saudara. Kamu dibikin hancur masa depan anak-anak. Naik upah 1%. Kalau di 37.000 itu, kalau dibagi 30 hari kira-kira 1.250 perak. Ke toilet berapa?
Kenapa ke toilet? Nombok nggak? Nah, kamu kaum buruh dihargain seharga setengah toilet, mukamu itu dihargain setoilet. Maka Pak Anies dibikin lawan terus, dan tanggal 14 Januari adalah pembuktian kaum buruh, pembuktian gerakan rakyat, pembuktian partai buruh, siarkan kepada rakyat di seluruh Indonesia, orang-orang kecil. Kita nggak usah bikin orang gede, udah ada partainya. Orang-orang kecil, mulai 14 Januari, buruh akan kembali bergerak. Konsolidasi, mobilisasi, rapat umum, pemogokan secara konstitusional, aksi massa, perkumpulan rakyat. Kita akan jadikan alat propaganda melawan oligarki dan kediktatoran. Siap berjuang, menangkan partai buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.